Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali dalam acara hubungan warga negara dan negaranya. Jadi kali ini kita sudah bahas tentang hak dan kewajiban negara, kemudian bela negara yang mana menjadi kewajiban kita dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Sekalian, kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia. Silakan di makalah mestinya sudah Anda print di akad yaitu tentang geopolitik Indonesia. Sekalian, latar belakang geopolitik Indonesia, Bung Karno mengatakan ya, bahwa orang dan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan. Orang dan tempat tinggalnya tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Jadi itu menunjukkan bahwa bumi geopolitik, geografi politik. Jadi demikian Bung Karno mengatakan tahun 45. Dan sekalian, geopolitik itu oleh Russell diartikan sebagai kekuatan yang ada di dasarnya yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi di sini kita untuk mencapai tujuan harus berdasarkan geografi Indonesia. Jadi kita tidak bisa menentukan begitu aja tujuan. Maka pertimbangan-pertimbangan tadi berdasarkan aspek geografi. Kita ketahui Indonesia negara kepulauan, 17.000 pulau. Itulah yang sebagai dasar pertimbangan dalam rangka menentukan alternatif kebijakan. Terus sekalian, kenapa kita perlu membahas tentang geopolitik? Tadi kita singgung wilayah Indonesia 17.000 pulau lebih yang harus kita ketahui. Nah, sekalian, bangsa Indonesia itu bangsa yang percaya pada Tuhan. Karena itu kita melihat manusia itu diberi bekal oleh Tuhan apa? Yang pertama akal, yang kedua budi, yang ketiga nurani. Akal, pikiran, budi, dan nurani tadi antara manusia satu dengan manusia lain berbeda. Beda apa? Beda pendapat, beda tujuan, beda kepercayaan, dan beda pandangan hidup. Nah, itu pokok-pokok tentang perbedaan yang ada dalam hubungannya warga negara dengan negara. Ini manusia beda pendapatnya, beda tujuannya. Kalau ini dibiarkan begitu saja, maka tidak akan selesai. Maka itulah perlunya perekat. Nah, jadi perekat diperlukan bagi pencapaian suatu tujuan. Nah, saudara sekalian, itu tentang manusia Indonesia percaya pada Tuhan. Kemudian yang berikutnya tentang wawasan nasional, wawasan kebangsaan. Manusia Indonesia itu hubungannya dengan negara, berhubungan manusia dengan sumber daya manusia. Jadi kaitannya dengan membicarakan tentang negara, manusia berhubungan dengan pertama negara, yang kedua berhubungan dengan manusia, yang ketiga manusia berhubungan dengan sumber daya alam. Kalau kita berbicara tentang negara, maka berbagai paham, berbagai pendapat. Apa sih yang dibicarakan? Yang pertama, salah satunya adalah tentang sistem pemerintahan. Jadi manusia dengan negara melahirkan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan
kita mengenal di dunia ada republik, ada kaisar, ada kerajaan, ada kesultanan, ada persatuan, dan demokrasi langsung, demokrasi langsung, dan seterusnya. Itu kalau kita membicarakan tentang sistem pemerintahan. Apa? Beda pendapat. Yang kedua, manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia mudahnya yang terjadi apa? Ya berbagai macam pendapat. Mudahnya ya bineka aneka ragam. Manusia dengan manusia beraneka ragam. Apa? Ya pendapatnya lagi. Kemudian yang berikutnya dengan manusia dengan sumber daya alam. Ya, di halaman 74 yang sudah saudara cetak tentunya manusia dengan sumber daya alam. Bagaimana mengatur sumber daya alam ini? Ini di sini berkaitan dengan tooling pengaturan kepentingan. Indonesia punya emas, punya minyak, punya tambang. Masa dihadapi apa sih? Silih berganti. Pada dasarnya mengatur berkaitan dengan apa? Bagaimana pengaturan kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan rakyat banyak. Apa yang terjadi? Beda pendapat. Yang satu minta koperasi, yang satu minta perorangan, yang satu minta negara yang mengatur lewat BUMN. Nah, itulah beda kepentingan. Dengan otonomi daerah, daerah juga punya kepentingan, pusat juga punya kepentingan. Nah, hanya bagaimana mengatur kepentingan inilah, saudara sekalian. Jadi kembali manusia berhubungan dengan pertama negara. Jadi beda pendapat tentang apa sistem pemerintahan. Yang kedua, manusia dengan manusia beda pendapat. Kalau kita lihat ILC, Indonesia Layer Club, wah beda pendapat bagaimana mengatasi COVID. Ini pelaksanaan pemberantasan COVID. Ya, bagaimana pencegahan, beda pendapat. Kemudian yang berikutnya mengatur kepentingan sumber daya alam. Itulah pokok-pokok manusia dalam wawasan nasional suatu bangsa. Apa? Terjadi beda pendapat. Nah, kenapa beda pendapat ini? Ya, diperlukan apa? Perekat. Kalau tidak perekat, ya. Tujuannya untuk apa sih? Menjamin kelangsungan hidup. Coba dibayangkan di Suriah tentang sistem pemerintahan terjadilah konflik yang tidak berakhir sampai sekarang. Alhamdulillah Indonesia selesai, tidak ada ya, konflik senjata yang mengerikan. Di Mesir jadilah pemerintahan yang Mesir Republik, sekarang sudah demokrasi. Bayangkan di Suriah tidak pernah selesai. Itulah saudara sekalian, mereka bertahan prinsipnya mereka masing-masing. Kemudian ada aneka ragam manusia dengan manusia. Partai politiknya sudah banyak bedanya. Ya. Partai politik itu dari partai politiknya. Maka beda pendapat tentang mengatur kepentingan tadi. Ya. Maka perlu adanya perekat. Tujuannya apa? Menjamin kelangsungan hidup. Bayangkan kalau tidak ada perekat di Suriah, bagaimana kelangsungan hidupnya. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk menjamin keutuhan wilayah. Ya, keutuhan wilayah ini dijamin. Kalau tidak, nanti bisa merdeka sendiri. Ya, keutuhan kesatuan wilayah Indonesia. Kemudian beda pendapat tadi harus dipersatukan untuk apa? Menjamin keutuhan jati diri bangsa. Jadi kembali saudara sekalian, itulah beda pendapat yang harus dipersatukan, perekat. Maka di sini kita kenapa
terjadi bahasan wawasan suatu bangsa. Ini semuanya. Teori ini tidak hanya membahas di Indonesia, tapi juga membahas di negara-negara di dunia sebagai wawasan nasional suatu bangsa. Nah, saudara, wawasan ini tentunya mempunyai latar belakang atau memperhatikan. Pertama, memperhatikan apa sih? Adalah bumi kita berpijak dari Sabang sampai Merauke. Berapa tadi? 17.000 pulau. Ada yang belum dihuni, ada yang terlalu padat. Yang ketiga, ya, tekad dan semangat. Ya, seluruh rakyat Indonesia kita sudah sepakat NKRI harga mati. Itu sepakat tekad semangat bangsa untuk ya, satu kesatuan wilayah. Kemudian yang berikutnya yaitu memperhatikan lingkungan strategis. Nah, lingkungan strategis kalau kita buka peta, maka lingkungan strategis adalah lingkungan luar Indonesia. Kita melihat ke Filipina, kita melihat ke Malaysia, kita melihat ke Australia, kita melihat luar lagi ke Jepang, kita lihat Amerika. Bagaimana mereka bisa maju berkembang dan kita hanya terus tidak selesai berselisih pendapat. Memang kebaikan mesti ada yang tidak senang, termasuk Indonesia Makmur Sejahtera itu juga ada yang tidak senang. Jadi itu kembali saudara sekalian, bahwa wawasan kebangsaan diperlukan agar kita mengetahui bagaimana posisi kita seharusnya. Berkat persatuan itu diperlukan agar supaya ya kelangsungan hidup kita terjamin. Bisa dibayangkan Suriah yang perang saudara tidak pernah selesai. Saudara sekalian, jadi itu adalah wawasan nasional suatu bangsa. Kemudian bagaimana bangsa Indonesia wawasannya? Nah, wawasan nasional Indonesia adalah wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia untuk menilai bagaimana wawasan bangsa untuk mencapai satu tujuan. Nah, wawasan Nusantara di sini saya ringkas ada sebagai cara pandang, cara melihat. Ya. Melihat siapa yang melihat bangsa Indonesia? Melihat diri sendiri bangsa Indonesia dan melihat lingkungan. Jadi kalau kita ingin maju, ya kita akan melihat diri kita sendiri dan melihat lingkungan. Dan melihat ini harus didasarkan kepada filsafat hidupnya, filsafat bangsanya, memperhatikan sejarahnya, memperhatikan situasi dan kondisi geografis. Jadi kembali cara pandang ini didasarkan pada filsafat. Kalau cara pandangnya orang komunis berbeda dengan cara pandangnya orang kapitalis. Gambarannya orang materialis berbeda dengan seorang religius. Yang tentunya dasar pijakan, dasar melihat tadi yang digunakan untuk apa? Mencapai tujuan. Digunakan untuk apa? Mencapai tujuan dan cita-cita. Tadi melihat diri sendiri berdasarkan filsafat bangsanya. Yang kedua, berdasarkan sejarah. Sejarah kita apa? Kita sudah pernah dijajah. Kita sudah pernah perang saudara, perang pemberontakan PRI. Apa semuanya rugi, tidak ada untungnya. Semuanya membawa korban yang sia-sia. Oleh karena itu, saudara sekalian, sejarah ini kita tidak berulang kembali. Perang ya,
kita menghindari. Kita dulu pernah bentrok dengan Malaysia. Tentara kita satu orang angkatan laut dikantung. Kenapa? Ya sudah. Kalau kita perang membawa korban yang banyak, maka sudah. Ini sesuai dengan dasar dan tujuan cita-cita bangsa Indonesia yang pertama, ya, meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segala tumpah darah Indonesia, ya, memajukan kesejahteraan, kecerdasan. Yang terakhir, ikut ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan. Maka Indonesia tidak mungkin, ya, ingin terlibat langsung perang, konflik, berusaha untuk menghindari, berusaha untuk tidak terulang karena sejarah yang pahit bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, saudara sekalian, kembali tentang wawasan Nusantara sebagai national outlook, cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita. Saudara sekalian, kemudian pengertian wawasan Nusantara, silakan Anda nanti membaca dari berbagai pendapat. Di sini ditulis hanya 3. Cara pandang Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya berdasarkan apa? Indonesia negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan. Yang ketiga, yang berikutnya, cara pandang Indonesia dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya berdasarkan apa? Lingkungan strategis yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menjalankan kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Ada yang bilang berdasarkan apa? Pancasila dan Undang-Undang 45. Bisa aja. Karena berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 adalah, ya, tidak jauh dari kepulauan Nusantara, kepulauan wilayah Indonesia, sejarah bangsa Indonesia, sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi itu saudara sekalian tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Ini geopolitik Indonesia adalah apa tadi? Kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa sih? Ya, segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Bisa peraturan, bisa perundang-undangan, dan seterusnya. Jadi undang-undang, peraturan itu pada dasarnya apa sih? Sarana untuk mencapai tujuan. Protokol kesehatan pada dasarnya untuk apa? Supaya suatu kebijakan, peraturan, perundang-undangan untuk mencapai kondisi yang sehat kembali dengan tujuan apa? Memutus mata rantai penyebaran COVID. Jadi kembali itu sebagai dasar pertimbangan untuk mencapai tujuan. Saudara sekalian, tentang geografi politik secara sederhana ada yang berpendapat, negara ada sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup itu mesti butuh makan dan minum. Untuk butuh makan dan minum, maka memerlukan ruang hidup. Ya, ruang hidup ini harus semakin luas karena apa? Sumber daya alam yang ada lama-kelamaan akan habis. Oleh itu, bangsa tadi bisa melakukan suatu perluasan ekspansi ke wilayah negara lain. Untuk apa? Untuk bertahan kelangsungan hidupnya. Karena itu, pada zaman dahulu kita melihat dari negara-negara di Eropa semuanya melakukan ekspansi penjajahan. Karena apa? Teori geopolitik tadi yang menyatakan bahwa negara seperti manusia hidup, kalau ingin hidup maka harus membutuhkan ruang lingkup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa? Sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya teknologi. Maka akhirnya apa? Negara tadi melakukan ekspansi. Nah, ke Indonesia,
Portugis ke Filipina, Prancis ke India, Inggris ke India, dan seterusnya. Jadi itu saudara sekalian, secara ringkas geopolitik Indonesia kita bahas kali ini. Tugasnya saudara membuat peta Indonesia, ditulis, digambar, ya, pakai tangan, nggak boleh fotokopi. Karena saudara tahu wilayah Indonesia mestinya terwarisan. Kalau warisan itu tidak dimiliki, tidak dilihat, maka bisa hilang. Maka salah tugasnya saudara membuat peta Indonesia berkaitan dengan geopolitik Indonesia. Dikumpulkan, ya, tanggal 15 satu minggu, ya, 1 minggu dari hari ini. Jadi kembali saudara sekalian, tugas buat peta, ya, diusahakan selengkap mungkin, dilukis pakai tangan, jangan fotokopi kemudian ditebali, ini tidak akan sah nilai. Ini kembali demikian saudara sekalian, geopolitik diperlukan dalam rangka mempererat kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena apa yang terjadi berbeda pendapat tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus. Boleh beda pendapat selama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Demikian, mudah-mudahan wawasan Nusantara menjiwai bagi persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.